supaya tidak kacau. Sekalipun ya mungkin memberatkan, istilah-istilah kedokteran itu bahasa Latin, bacanya aja susah, tapi tidak bisa dihindari supaya jangan kacau. Dalam ilmu pengetahuan agama, pengetahuan Islam, istilahnya tidak pernah dibakukan, lentur terus. Akhirnya jadinya beli paham-paham siranya. Salah siapa? Kepiting. Ya bener. Putri nangis ya. Itulah persoalan. Nabi Musa itu adalah Rasul pembawa syariat, termasuk ulul azmi, ya, termasuk Nabi besar. Tapi ternyata sebelum dia berkenalan dengan Nabi Khidir, dulu waktu dia sebelum jadi Nabi, apa yang dia lakukan ternyata tidak dalam kesadaran. Apalagi sirah. Iya. Nabi Musa terkejut-kejut melihat Nabi Khidir membunuh anak. Nabi Musa berek-berek karena kapal orang dibolongin, betul nggak? Nabi Musa berkeluh kesah karena Nabi Khidir suruh minta upah karena membangun tembok, ternyata tidak mau minta upah. Kata Nabi Khidir, kamu bingung melihat aku yang lakukan, padahal apa yang aku lakukan kamu sendiri pernah melakukannya. Saya membunuh anak, kamu terkejut-kejut. Kamu juga pernah menjotos orang Yahudi mati kan? Apa Yahudi, orang Mesir, orang ya lagi bertengkar ya karena membela sukunya kan gitu, ditonjok mati. Kamu waktu bayi kan dibuang di sungai, betul nggak? Dan kamu juga ngasih minum dombanya 2 penggembala perempuan. Anaknya siapa tuh? Ditanyakan, ya karena jeger-jeger dulu yang ngasih minum, dia kan perempuan terakhir ngasih minum sudah larut malam. Musa kan kesian, masa anak perempuan nunggu terakhir. Akhirnya dikasih minum lebih dulu. Kata perempuan itu, berapa harus kami bayar? Nggak usah. Kamu juga sama, nggak pernah minta upah kan? Iya ya, itulah bedanya, bahwa apa yang kulakukan dalam kesadaranku, apa yang kamu lakukan tidak dalam kesadaranmu. Ya sudah mungkin gitu. Semua yang kita lakukan tidak dalam kesadaran saja. Ya, itulah wilayah kesadaran yang saya maksudkan seperti itu. Ya lamun sira sadar kamu dadi wali kabeh sira. Cuman kan iya gitu. Ya wali mah jakake siji loro bae. Sejene bak wali dalban. Iya. Iya. Ya umumnya orang enggak sadar. Iya, walakinna aktsarun nasi la yash'urun. Beda lagi. Syuur, al-wa'yu, al-yaqza sama. Kalau syuur itu sadarnya rasa ya. Dari sisi rasa sadarnya. Gitu. Iya. Wa in ghafalta auqadza, kalau lupa diingatkan. Wala yad'uka tanduru ila ghairihi fil jumlati, dan nanti kalau sudah seperti itu tidak akan lagi engkau dibiarkan melihat apapun selain Allah. Tidak akan diperkenankan kau melihat apapun di dunia selain Allah. Semuanya adalah Allah. Itu fil jumlah, secara total. Man dhaqa hadza,
faqad arafahu. Kalau engkau sudah merasakan, zaqa merasakan, sya'ura merasa juga, zaqa merasa juga. Kalau zaqa merasanya dengan lidah rasa, ya kalau syu'ur merasanya dengan jiwa. Ini padahal ini zaqa ini rasa lidah, ini hanya dalam bentuk majaz, ya. Jadi seolah-olah rasa jiwa itu seperti rasa di lidahmu, artinya kamu akan merasakannya. Berarti kalau kamu sudah mencapai tingkat rasa seperti itu, itulah pertanda bahwa kamu sudah kenal Allah. Selama ini baru kenal-kenalan, tapi belum kenal beneran. Ya ada orang yang dulunya ngaji di sini, ya 2 tahun lebih lah, terus berhenti, bosan aja ngaji, nggak kena pangeran bah. Karek pengen nama kenal kita gak cukup. Singot SD urus jauh. Dia sudah mengklaim sudah kenal Allah kan. Dan banyak orang yang mengklaim sudah kenal Allah, padahal nyatanya belum kenal Allah. Hadzal jinsu ahadu afradin minal khalq la yaqbaluna sukun ilal khalqi. Jenis pengenalan seperti ini atau perilaku seperti ini adalah ahadu afradim minal khalq, adalah merupakan person-person di antara umat manusia ini. La yaqbaluna sukun, yang tidak pernah merasa damai, tidak pernah merasa tenang, ilal khalqi, kepada makhluk. Tidak ada siapapun yang bisa memberikan jaminan yang dia menjadi tenang. Ya, hanya satu yang menenangkan, hanya Allah saja. Kalau kamu punya paman jenderal yang uangnya punya uang 10 triliun lalu ditawarin perlu modal nggak, seneng nggak? Iya kan seperti itu. Kalau orang yang seperti ini mah ya sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya selain Allah. Ya munafiqun, para munafik, al-afatu wal balaya, berbagai bakteri, kuman-kuman, ya, berbagai bencana ala ru'usi qulubikum, ningdur endase ati nira, di atas yang ada di dalam hatimu itu semuanya kumpulnya di dalam hatimu sendiri. Segala macam musibah, bencana dan penyakit itu di dalam hatimu sendiri. Al-qaumu kullama nadharu bi'ayuni qulubihim ila ghairil haqqi azza wa jalla anfaqu salamatahum fis sukuni ilaihi wal istitrah baina yadayhi wa ta'ama an khalqihi. Al-qaumu, mereka adalah orang-orang yang kullama nadharu bi'ayuni qulubihim, ketika mereka bisa melihat dengan hati mereka, dengan mata hati mereka, ila ghairil haqqi, kepada selain Allah azza wa jalla, anfaqu salamatahum, kwetansinya harus dibayar dengan keselamatan dirinya. Resikonya adalah keselamatan dirinya. Di mana fis sukuni ilaihi,
karena dia merasa nyaman dan tenang bersama makhluk ini. Wal istitrah baina yadayhi, tengkurap di hadapannya. Wa ta'ama, dan membuta an khalqihi, ya, dan dari makhluknya. Qata'a alsinatahum anil i'tiradi alaihi, Allah memutus, membungkam lidah mereka anil i'tiradi, untuk membantah alaihi, kepada Allah. Fatanqalibul ayyam wal layali, malam dan siang berubah, wal ashhur wassinun alaihim, demikian juga bulan dan tahun berubah semuanya. Wahum ala halatin wahidatin la yataghayyaru ma'al haqqi azza wa jalla. Siang berganti malam, bulan berganti, tahun berganti, mereka tetap dalam kondisi yang sama, tidak pernah berubah, hanya selalu bersama Allah saja. Bisa tekan kono durung? Masih ada. Ini orang nih kadang-kadang dalam imajinasinya, kalau orang sudah mencapai tingkatan semacam itu, engkaunya perangsane melarat, perangsane. Iya, perangsane. Dikiranya orang zuhud orang melarat. Orang zuhud itu orang sugih, bisa mangan sate, bisa tukum, bisa. Iya. Nginep ning Alexis bisa, anak duitnya. Keterpilih seorang kita setengah sekali eksekusi, kok tergantung. Berapa sih? Tapi dia tidak melakukannya. Dengan sadar diri, uangku lebih bermanfaat untuk anak-anak yatim kok. Paham deh ini. Nah, bakal sirem itu tujuh udah sering melarat sirem. Memang lakamanin. Mangane kalau gorengan onta bae sirem, Mbak. Iya, saking pegelingnya ontaknya. Iya, mangan kurang jam di peragat-peragat gayal sungkan mangan. Iya. Ya iya, karena bisa duit, bukan judum mah, kan melarat. Orang itu dia ada kemampuan, tapi sengaja dia mengontrol pembelanjaan itu. Iya, yang artinya uangnya itu betul-betul tepat sasaran, tepat guna, dan selalu bermanfaat. Makanya istilah-istilah agamanya perlu didefinisikan kembali biar jangan salah paham. Karena resikonya kalau sekali salah persepsi, semuanya salah semua. Kalau persepsinya salah, persepsinya, konklusinya, implementasinya salah semua. Mananya kesalahan. Makanya perlu adanya persamaan persepsi dalam kajian ini, Pak, ada persepsi dulu. Kalau enggak ya bisa salah paham, ngalor gitu loh, mana. Ya karena salah persepsi sehingga akhirnya ada orang melarang untuk ngaji ke Kiai Sakur. Ngaji Kiai Sakur yang ngejak males kan, Mak. Menurut kamu saya malas enggak sih? Ya kenapa ada orang berkesimpulan ngaji ke Kiai Sakur akan menyebabkan kamu jadi pemalas? Salah persepsi. Karena dikiranya kalau tawakal itu berpasrah pada Allah, artinya nggak kerja perangsane. Ini Pak Kiai Sakur ini membawa ajaran fatalisme. Nah, fatalisme. Ada temen, ya kan nggak apa. Ya ada juga, ya kesedil, mungkin muncul.
Nanti insya Allah ulil besar akan datang ke sini. Nanti kita sebagai pembanding di sini kita ngaji bareng-bareng dengan ulil besar. Sudah kami, jadi saya tugaskan Kang Ibnu Hajar untuk mencari waktu kapan kita kosong, kapan dia kosong. Alternatifnya dua, mungkin di Cirebon di hotel atau mungkin di pondok. Tapi Pak Marzuki Wahid, Dr. Marzuki Wahid milih ya di pondok aja karena enak, karena gratis nggak bayar. Mungkin ruangnya lebih besar. Gitu. Nanti kita akan kita bicarakan persoalan-persoalan macam itu. Artinya begini, mungkin kesimpulannya sama, yang beda adalah proses analoginya. Proses bedanya adalah dalam menyusun argumentasinya. Iya. Bedanya adalah dalam dalam menata silogismenya. Ya, itu beda. Saya tidak pernah mengatakan agama sama. Kita kan jadi bingungnya kan karena gara-gara Islam sudah dijadikan nama agama, ya kan? Agama Islam. Sehingga setiap ada kata Muslim dalam Al-Quran selalu dikonotasikan beragama Islam. Wa ana awwalul muslim itu bukan aku orang Muslim pertama kali, bukan. Orang yang berserah diri kepada Allah. Yang jadi repotnya lagi adalah karena pada zaman Daulah Abbasiyah kita sudah dibentuk, karena Daulah Abbasiyah itu merupakan kerajaan terkuat di dunia pada zamannya. Ya. Dan dia mempola pemikiran untuk mengabadikan kekuasaannya, yaitu meringkas Islam, bunyal Islamu ala khamsin. Wes. Syahadat, zakat, puasa, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya kan? Dan Jibril datang nanya, mal iman, mal Islam. Ya, arkanul islami khamsatun. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wasabiun, orang-orang agama Paseban, wan Nasara, dan Nasrani, wal Majus, agama Majus, walladzina asyraku, penyembah berhala. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan, bukan kamu yang menentukan. Itu semua agama yang disebutkan alladzina amanu, alladzina hadu, wasabiun, wanasara, wal majus, walladzina asyraku. Mana muslimun? Ini kan pertanyaan besar. Ini persoalan. Nanti kapan-kapan lah. Nanti kalau otak kamu udah matang, nanti saya buka semuanya. Mungkin masih gematin sih lagi masih. Nanti saya buka. Dan, tapi harus ketahui fikih yang menjadi acuan agama kamu ada hubungannya dengan Al-Quran. Berbeda kok. Itu hasil pikiran orang. Dan kita sepakati fikih itu hanya dugaan kok. Dugaannya orang-orang pintar kan. Kalau dugaan pasti benar nggak? Pasti salah nggak? Enggak. Tidak pasti benar, tidak pasti salah. Tapi mungkin benar, mungkin salah. Ya, buktinya mana? Putusannya berbeda-beda, bahkan sering bertolak belakang. Berarti itu semuanya hasil pikiran mereka.
bukan dari Al-Quran, bukan. Nah, begini, mencium istri batal nggak wudunya? Jadi sirah. Jadi kata Imam Malik tidak kok. Kata Imam Ahmad atau Imam Ahmad bin Hambali tergantung. Kalau menciumnya ada dedet-dedetnya batal. Maka kenyanya sadam cilem enggak. Yang membatalkan adalah syahwatnya. Nah, dari 3 pendapat ini, yang benar mana? Yang nggak tahu. Semuanya dugaan kok. Ya, jadi fikih itu yang penting alasannya ada enggak. Ya sudah selesai, go ahead. Kalau ada alasannya, silakan jalan. Yang penting anak galure, nah, gitu aja dah. Iya. Nanti siapa yang menentukan? Yang menentukan Allah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan memutus di antara mereka. Kapan? Yaumal qiyamah. Ya bahkan benar yang kok. Kapan ya bahkan semua darkabe itu. Ya, ini kan pemikiran Islam itu kan begini. Jadi tadi dengan Pak Opik ya, anggota ketua DPRD Indramayu ini saya cerita, sebetulnya yang menjadi panutan kita dalam dunia Islam nih, kayaknya bukan Kanjeng Nabi, bukan kok, bukan Quran juga, tapi style of life pada abad ke-7 merujuk ke sana. Jadi style of life, gaya hidup, ya tatanan sosial yang berlaku pada abad ke-7 itulah menjadi standar keislaman. Sehingga anak perempuan kalau masih perawan boleh dipaksa, suka tidak suka dikawinkan dan sah kawinnya. Betul nggak? Karena mereka belum menghargai perempuan. Perbudakan terus berlangsung. Padahal Kanjeng Nabi begitu jadi Rasul, target pertama membebaskan perbudakan. Tapi diabadikan sampai 1900 tahun 60 masih perbudakan di dunia Islam ini. Diabadikan. Dosa siapa ini? Saya tidak yakin Allah ridho ada manusia diperjualbelikan itu. Kerangkanya kan ada. Budak boleh mengajukan pembebasan dirinya kepada majikannya, namanya mukatabah. Di situ Allah memerintahkan bahwa apabila seorang budak itu mengajukan mukatabah harus diterima. Wa katibuhum, harus perintahan. Al-amru lil wujub ya. Wa katibuhum, terimalah tebusan untuk mereka mukatabah itu. In alimtum fihim khaira, kalau dinilai mereka itu layak untuk hidup merdeka. Tapi kalau sudah tua bangka, nenek-nenek, dimerdekakan, ya mati. Masih mendingan kamu pelihara, kasih makan. Itu maksudnya. Dari mana mereka uangnya? Dari zakat itu untuk mereka. Makanya wafir riqab. Paham bersama. Ya itulah. Oke lah. Kaget ya. Ya iya dong. Yakin nggak Allah itu ridho melihat manusia diperjualbelikan? Itu kan peradaban manusia, ya kan? Pada Sayyidina Umar saja ada semangat itu. Ketika ada ada seorang yang terhormatlah mukul seorang budak lah. Sayyidina Umar marah. Mata sta'batumun nasa waqad waladatum ummatuhum ahrara. Sejak kapan engkau memperbudak manusia padahal mereka terlahir merdeka semuanya.
Paham begitu ya? Nah, itulah. Enak barang yang budak. Saya tidak menyalahkan siapapun. Jangan menyebutkan sahabat, jangan ulama, jangan mazhab. Ini kesalahan peradaban yang diselewengkan oleh Daulah Umayyah, lalu diteruskan oleh Daulah Abbasiyah. Ya iya, ini sesama Islam saling kafir mengkafirkan, keder kita mau. Ilmu sinti kun. Ya ilmu sinti, kafir, bid'ah, musyrik, murtad, neraka, bid'ah, dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin nah. Oh, dia merekomendasikan kepada Tuhan supaya kamu semua masuk neraka semua. Neraka semuanya. Yang surga gue aja gitu. Yang tidak musyrik seperti mengklaim dirinya paling tidak musyrik dan paling tidak bid'ah. Saya maknun. Ya itulah, itu kan teori konspirasi itu. Datar. Gerhana bulan kan, barusan kan. Bayang-bayangnya bulat enggak? Bayang-bayangnya segi 4 atau bulat? Apa bulatnya bikin? Iya, itu teori konspirasi ya. Seorang mubalik di Saudi, jenggotnya panjang, pakai jubah, orangnya ganteng gitu. Dia mengatakan, mungkin al-qura al-ardiyah tadur kama za'amu. Syuf, law namshi min Qatar ila Sin, yakfina natla fawq wa naskut wa yadul ard thumma nanzil ila Sin. Kalau ya bumi berputar, ya naik pesawat aja terus mandek di atas, kan bumi muter. Terus kita mundur mana di tekan Cina aja kok. Gampang teman. Ilmu sinti mungkin. Iya masuk akal. Akal kodok. Mereka tidak paham yang dimaksud dengan bumi itu apa. Allah memerintahkan wasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wasiru fil ardi, pergilah, berjalanlah, fil ardi, di dalam. Kenapa tidak alal ardi? Kita di dalam bumi itu di atas bumi. Kita ini di dalam bumi, tidak di atas bumi. Tidak, kita di dalam bumi. Kita di dalam bumi. Kita ini di dalam bumi. Karena bumi ini bukan bulatan planet ini, tapi semua atmosfernya dan gravitasinya, lapisan-lapisan ozonnya yang berputar, itu semuanya bumi, dalam bumi. Sehingga apapun yang ada di dalam bumi, ketika terbang, dia tetap berputar bersama bumi, karena masih dalam bumi. Ketika kamu dalam gerbong, duduk tak berjalan, gerbongnya jalan enggak? Kamunya jalan enggak? Yang jalan kamu tuh gerbong. Kamunya jalan enggak? Dari mana jalannya? Jangan bercerdas ini. Ya, kamu berrelatif. Kamu berjalan dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gerbong kereta itu. Kalau keretanya kecepatannya 120, maka kamu yang ada dalam gerbong juga ikut berjalan. Satu momen. Jadi, korek api yang kamu kantongi berjalan enggak? Ketika kamu jatuhkan kereta ini, lurus apa menyimpang? Ya lurus. Kenapa menyimpang? Oh ya.
Rongo kena. Ketika kereta itu tabrakan, jeger tabrakan, saya dan korek api saya terpelanting ke depan. Itu berarti korek ini saya juga berjalan. Orang tabrakan, nabrak kaca depan, terpelanting ke depan, keluar kereta. Ya kenapa? Karena kita dalam gerbong. Bumi ini, kita ini, termasuk burung-burung yang terbang, termasuk pesawat, termasuk satelit yang ngawang-ngawang, itu di dalam bumi, bukan di atas bumi. Allah tidak salah. Wasiru fil ardh, berjalan di dalam bumi. Ya. Baru di luar bumi kalau kamu sudah di Mars di sana. Begini. Kereta jalan. Seorang menelepon saya dari kereta api bahwa saya melihat tiang listrik berkejar-kejaran. Bener nggak? Bener. Penglihatan mata. Lalu tiang listrik berkejar-kejaran. Kamu di mana? Saya sedang naik kereta api. Betul, kamu jujur. Tapi begitu kamu keluar dari kereta, yang berjalan keretanya pakai tiang listriknya. Kita juga sama, perangsangnya. Ya, dikiranya matahari mengelilingi bumi. Tidak, bumi yang berputar. Beribu tahun manusia menduga bumi, matahari mengelilingi bumi. Heliosentris. Bayangkan. Ternyata kebodohan manusia beribu-ribu tahun beli paham-paham. Bukan. Bumi dan matahari. Dari titik tengah bumi dan titik setengah matahari. Itu jaraknya berapa kilometer? 1,5 juta kilometer. Atau dengan namanya satuan astronomi SA. 1,5. Kalau matahari itu mengelilingi bumi, maka jarak utara dan jarak selatan di penghujungkan benua kiri itu berarti 3 kan? Betul nggak? Sampai titik awal lagi dalam 23 jam 56 menit itu pada posisi titik tolak awal. Berapa kecepatan matahari? Mustahil. Betul nggak? Jadi terjadinya siang dan malam bukan matahari mengelilingi bumi, tapi buminya yang berputar. Ketika menghadap matahari disebut siang, yang membelakangi matahari disebut yang setakan mau topik lagi. Iya, jadi ya seperti itu. Nah makanya kalau ilmu fisika semua teori itu beradu dan objektif karena ada eksperimen, ada pembuktian, ada argumentasi sebagainya. Tapi kalau kajian-kajian sosial kan sangat abstrak, sehingga akhirnya tidak terselesaikan. Iya. Sebetulnya kan teori kejadian alam semesta kan banyak. Pernah ada 3 muncul tuh. Teori bintang kembar, teori nebular, dan teori Big Bang yang dikembangkan oleh George Lemaitre itu. Sampai sekarang yang bertahan adalah teori Big Bang itu sendiri. Dan teori itu sama dengan yang apa di dalam Al-Quran. Nanti di extend universe itu makin hari alam semakin meluas. Nanti di penghujungnya akan muncul lagi. Yauma natwi samaa kata sijil fil kutubi. Nanti akan
teori Big Bang. Berkembang nggak? Udah. Nanti kiamat ditutup lagi. Seperti lembaran kita tertutup lagi. Selesai. Itulah kiamat. Ayat ini tidak ada yang paham kecuali sekarang. Ya tidak disalahkan, belum zamannya kan gitu. Iya. Al-Quran juga tidak menjawab ketika mereka menanya kenapa bulan itu nanti bulat, nanti geroak lagi, bulat lagi. Ya salunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas, buat ngitung waktu. Ya udah diselewengkan kan, jawabannya kan dialihkan kan, karena dijelaskan juga percuma, nggak bakal paham ya. Ya kan gitu. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi. Bukti-bukti Allah di alam semesta ada jelas semuanya. Silakan kamu pelajari. Pernah kamu pelajari belum? Belum juga. Wa fi anfusihim, dan bukti-bukti kebenaran Allah ada dalam diri kamu sendiri. Pernah kamu pelajari enggak psikologinya? Tadi belajar apa ya? Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Terbukti kan di dalam dirimu sendiri. Sistem alam semesta, the expanding universe, rumitnya kayak apa? Ternyata cara kerja kehidupan yang ada dalam dirimu jauh lebih rumit dari alam semesta ini. Ngambil tablian. Ya iya. Dan itu tidak semuanya, ada sistem, ada hukum alam yang dicipta oleh Allah untuk semua. Dalam kajian mikrobiologi itu makhluk-makhluk hidup yang punya sistem, yang punya cara kerja. Iya, nggak bisa main-main. Dan selalu menjaga keseimbangan. Yang aneh siapa yang jaga? Kolesterol yang ideal berapa? 160, 90 ya? Minimal 100 ya? Maksimal 200 ya? Ya, yang ideal 180, 160. Itu yang ideal, seimbang. Siapa yang jaga kita kolesterolnya sampai umur 60 segitu aja nih? Kamu ikut kerja enggak? Panas badanmu berapa? 30? 36, 37, 36. Iya, 37 sangat belum. 38 belenger. 40 kelenger gini. Siapa yang mengatur? Terima beres, beli gelem siraknya. Kalau engkau ingin mengatur, oke deh. Kalau engkau ingin mengatur hidupmu, sudah satu saja, panjangkan rambutmu sendiri. Kelenger siraknya. Sehari kamu tidak bisa mengerjakan apa-apa, duduk di rambut, tak waktunya kini. Terus kalau terima beres kamu mau sih, goblok tuh beliin. Terima beres nggak apa-apa, terima beres saja kok. Semuanya sudah siapin, semua diatur, ada sistem kerja yang tidak bergerak. Dari alam semesta yang luar biasa tak terhingga. Bermiliar-miliar, triliun-triliun planet dalam beribu-ribu galaksi yang luar biasa, dan semuanya punya tata cara kerja yang sama, akurasi yang tinggi. Mandel sampai partikel elementer seperti foton itu juga ada hukumnya, ada aturannya, ada undang-undang yang berlaku untuk partikel elementer itu sendiri. Foton itu tidak punya massa, tidak bermassa, dan dia sebagai partikel pembawa radiasi.
dalam keadaan udara vakum, dia kecepatannya bergeraknya sama dengan kecepatan cahaya. Kita terperangah. Itu persoalannya. Sudah kecerek, beli paham.